Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang listrik statis pada bab 1, konsep listrik dan elektronika, mata pelajaran dasar listrik dan elektronika, kelas 10 teknik instalasi tenaga listrik. Tujuan pembelajarannya di sini yaitu bahwa dengan melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ metode daring, peserta didik saya diharapkan mampu menjelaskan peristiwa listrik statis, hubungannya dengan sifat muatan listrik, mengungkapkan hukum Coulomb, hukum Faraday, dan hukum Oersted melalui penugasan dengan rasa ingin tahu, mandiri, dan gemar membaca selama proses pembelajaran, dan diharapkan peserta didik mampu meningkatkan sikap religiusnya, nasionalis dalam hal disiplin dan berprestasi. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari atom di materi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang listrik statis, hubungannya dengan konsep listrik dan elektronika. Nah, kita mulai dari sini ya. Kelebihan elektron pada suatu atom akan menghasilkan muatan negatif. Nah, yang disebut kelebihan elektron berarti dia adalah muatan negatif. Kekurangan elektron pada suatu atom akan menghasilkan muatan positif. Ya. Mungkin kalian sudah pernah melakukan percobaan seperti ini, ya. Ini menggosok-gosokkan balon ke kain wol, kemudian mendekatkan ke rambut, maka akan terjadi gejala listrik statis. Kemudian menggosok-gosokkan mistar ke rambut, kemudian didekatkan dengan sobekan kertas, akan menghasilkan gejala listrik statis. Begitu juga dengan sisir yang digosok-gosokkan ke rambut, kemudian didekatkan dengan sobekan-sobekan kertas, akan memperlihatkan gejala listrik statis. Nah, banyak lagi yang gejala listrik statis yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kain dengan kain sutra dan kaca, mistar plastik dengan kain wol, mistar plastik dengan rambut, dan balon dengan kain wol, ebonit dengan kain wol. Nah, prosesnya mistar plastik dengan rambut ya, yang sering kita lakukan ya, bahwa elektron dari rambut manusia pindah ke mistar plastik ya, jadi otomatis bahwa mistar plastik akan kelebihan elektron, maka akan terjadi gaya tarik menarik ya, antara mistar dengan sobekan kertas ya, seperti itu. Nah, jenis muatan listrik itu ada dua, muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Coba perhatikan ya arahnya ya. Jadi elektron itu akan menarik. Nah, begitu juga yang terjadi dengan gejala listrik statis ya, seperti mistar dan sobekan kertas. Nah, sekarang muatan listrik itu apa? Muatan listrik itu adalah muatan dasar yang dibawa oleh partikel dasar sehingga menyebabkan partikel tersebut mengalami gaya tarik menarik dan tolak menolak ya. Jadi, muatan listrik itu dapat berjenis positif dan negatif. Jika kedua benda memiliki muatan yang sama, otomatis akan tolak menolak, dan jika berbeda jenis muatannya akan tarik menarik. Muatan listrik di sini disimbolkan dengan Q, digunakan untuk menggambarkan muatan. Dalam satuan internasional, satuan Q itu adalah Coulomb ya. Satuannya muatan listrik itu adalah Coulomb ya, merupakan 6 kali 24 kali 10 pangkat 18 muatan dasarnya. Muatan 1 elektron min 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. 1 proton positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, bagaimana sifat muatan listrik itu? Jadi pada benda bermuatan positif, maka garis gaya listriknya akan memancar keluar. Sedangkan pada benda yang bermuatan negatif, ya, elektron, maka garis gaya listrik menuju ke dalam. Ingat ini. Maka ketika terjadi pertemuan antara muatan positif dan negatif, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Karena garis gayanya seperti ini.
berikutnya apa itu gaya listrik? Jadi gaya listrik itu adalah gaya tolak dan gaya tarik yang timbul pada suatu atom tunggal atau kelompok atom karena adanya kelebihan atau kekurangan jumlah elektron pada atom tersebut. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Jika muatan positif dengan muatan positif, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Begitu juga dengan muatan negatif ketemu dengan muatan negatif akan terjadi gaya tolak menolak. Tetapi jika pertemuan antara muatan positif dengan muatan negatif, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, gaya listrik yang merupakan tarikan atau tolakan ini pertama kali diselidiki oleh seorang fisikawan besar Prancis bernama Charles Coulomb. Ya, ini ya di sini di gambarnya sudah kita bisa mengerti bahwa Q itu tadi kan muatan 1, lambangnya muatan 2. Di sini ada 2 muatan negatif dan muatan positif. Nah, berarti akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, akan ada F. Ya, F itu kan gaya. Ada gaya tarik menarik, yaitu F21 dan F12. Kemudian jika ada jarak, maka disimbolkan dengan R. Nah, ada gaya tolak menolak. Jadi ada gaya tolak menolak antara 2 muatan yang sejenis, muatan negatif dan muatan negatif dengan jarak R. Oke, bisa dimengerti? Nah, gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak itu bisa dicari nilainya dengan menggunakan hukum Coulomb. Apa itu hukum Coulomb? Bahwa pernyataannya bahwa gaya antara muatan bekerja sepanjang garis yang menghubungkan keduanya dengan besar sebanding dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaran. Jadi gaya ini akan sebanding besarnya dengan muatan, ya, tetapi akan berbanding terbalik dengan jarak. Ya, R itu kan jarak. Oke, bisa dimengerti bahwa semakin besar muatannya maka semakin besar gaya tolak atau gaya tarik yang terjadi. Kalau R-nya semakin kecil, jadi berbanding terbalik. Nah, keterangannya apa itu F? Gaya, satuannya Newton, ya. Q muatan listrik, satuannya Coulomb. R itu jarak, satuannya meter. Karena ini Newton per meter ya. K itu konstanta, ini sudah ditetapkan nilainya 9 kali 10 pangkat min 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ya. Berikutnya, contoh soalnya. Pertanyaannya, berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan ini? Ini gaya apa yang terjadi? Jadi gaya tolak. Karena muatannya sama, positif dengan jarak R. Nah, misalnya muatan 1 nilainya ini 2 kali 10 pangkat min 6 positif ya, dan muatan 2 6 kali 10 pangkat min 4 Coulomb. Jika jaraknya 6 cm, berapa gaya Coulomb yang terjadi? Ya. Ini kita gunakan persamaan hukum Coulomb. Diketahui ini ya, RK ini sudah ketetapan ya, meskipun tidak muncul di soal maka ini selalu digunakan, sudah ditetapkan bahwa nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Kita gunakan rumus hukum Coulomb. Ini satuannya dimasukkan di sini supaya ketahuan. Nah, di sini meter, ini sentimeter ya, maka jaraknya ini harus kita ubah menjadi meter. 6 cm itu kan dibagi dengan 100. 6 dibagi 100 sama dengan ya 0,06 meter. Atau 6 kali 10 pangkat min 2. Kenapa dijadikan bilangan berpangkat? Supaya nanti lebih mudah menyelesaikannya jika kita menggunakan bilangan berpangkat, sama seperti nilai konstanta ini. Nah, kita masukkan nilainya. Ini 2 kali 10 pangkat 6, 6 kali 10 pangkat 4, ini 9 kali 10 pangkat 9, dikali ya, langsung dikali aja. Nah, di sini perkaliannya 2, 6, 9 langsung dikali.
2, 6. Oh iya, ini pangkat 2 ya. 6 kali 6, 36. Ini ya pangkat 2. 10-nya min 2 tambah min 2. Ingat, pelajaran SD. Ya, bilangan berpangkat jika dikali, maka pangkatnya langsung dijumlah saja. Nah, seperti ini. Ini min 4, min 6, kemudian 9 kita jumlah. Ini nilai bulatnya kita kali. Ya, seperti itu. Jadi 9 kali 2 kali 6, kemudian pangkatnya kita langsung jumlah saja. Berikutnya, hukum Faraday. Ya. Apa hubungannya hukum Faraday bahwa sebuah garis gaya dalam suatu medan listrik adalah sebuah garis gaya yang dilukiskan apabila garis singgung pada setiap titiknya menunjukkan arah medan listrik pada titik tersebut. Nah, apa itu medan listrik? Ya. Medan listrik itu adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik atau efek, ya, efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik. Nah, kan ada gaya tolak menolak, nah, ada gaya tarik menarik. Efeknya itulah yang terjadi pada saat tolak menolak ada tarik menarik itu ternyata bahwa ada medan listrik, ya, yang berasal dari gaya listrik tadi. Nah, medan listrik itu ini adalah garis gaya yang dilukiskan. Nah, seperti ini. Kan terjadi garis gaya. Perhatikan. Ingat, arahnya kalau elektron masuk. Jadi, kalau muatan positif, garis gayanya menuju keluar. Nah, untuk lebih memperjelas bahwa sifat-sifat garis gaya listrik itu, yang pertama, berasal dari muatan positif menuju muatan negatif. Ingat ya, ini tolong diingat. Berasal dari muatan positif menuju muatan negatif. Ya, seperti ini. Seperti ini. Nih, muatan positif menuju ke muatan negatif. Tidak pernah berpotongan. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, tidak ada perpotongan garis gaya. Semakin rapat garis gaya listrik, semakin kuat medan listriknya. Nih, ini kan kerapatannya. Semakin dia mendekat ke atom, muatan, semakin kuat medan listriknya. Semakin jauh, maka semakin kecil buat medan listriknya. Ya. Bisa dimengerti? Nah, apa itu kuat medan listrik? Nih, kekuatan medan listrik ini bisa dicari nilainya dengan menggunakan persamaan ini. E sama dengan K dikali Q per R. Selalu berhubungan dengan jarak ya, konstanta, kemudian muatan. Tadi ingat perbedaannya, jika garis gaya listrik, gaya tolak menolak gaya listrik yang dicari, maka Q-nya harus, ya, perbedaannya itu saja ya, muatannya harus 2. Karena ada gaya tarik atau gaya tolak yang akan dihitung. Tapi kalau untuk kuat medan listrik, hanya menggunakan satu muatan sumber saja. Oke, contoh soalnya seperti ini. Jika ada bola konduktor dengan jari-jari 10 cm bermuatan listrik, ini sudah pernah dipelajari ya. Hitunglah berapa kuat medan di titik A, titik B, dan titik C. Mungkin bisa dilihat di bukunya, ini ada ya. Jadi, diketahui jaraknya 10 cm, kita jadikan mili ya, jadikan meter ya. Nah, dibagi 100 dapat 0,1 meter atau 10 pangkat minus 1. Nah, jarak dari ini R B yaitu ini 10 berapa ya, 10 pangkat minus 1 meter. Muatannya 500 mikrokolom atau 5 kali 10 pangkat min 4 kolom. Ya. Kemudian jarak ini titik C yaitu 8
8 cm, ini ya 8 cm. Kemudian titik B ini 10 cm, kemudian titik A jaraknya 12 cm. Nah, ini masing-masing dijadikan meter ya. Ini RC. Karena yang akan dicari adalah kuat medan listrik di titik A, B, dan C. Oke? Jadi ini yang akan dicari adalah EA, EB, dan EC. Pembahasannya, untuk kuat medan listrik di titik A, maka kita menggunakan rumus ini. Ingat, R ke A itu 12 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini dipangkat 2 lagi, hasilnya 3,1 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Begitu juga di titik B. Nah, kemudian kuat medan listrik di titik C sama dengan 0 karena berada di dalam bola sehingga tidak dipengaruhi muatan listrik. Ya. Nah, kesimpulannya ya, untuk materi kita kali ini tentang muatan listrik yaitu 1. Bahwa listrik itu adalah suatu muatan yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Yang perlu kalian ingat ya, listrik itu adalah suatu muatan yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Apa itu muatan listrik? Muatan dasar yang dibawa oleh partikel dasar, ya, sehingga menyebabkan partikel tersebut mengalami gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak. Apa saja muatan listriknya? Ada 2, positif dan negatif. Jadi dilambangkan seperti ini. Nah, pada benda bermuatan positif, maka garis gaya listriknya akan memancar keluar. Sedangkan benda yang bermuatan negatif, garis-garis gayanya menuju ke dalam. Nah, gaya listrik itu apa? Gaya tolak dan gaya tarik yang timbul pada suatu atom. Charles Coulomb menyatakan, ingat, jadi hukum Coulomb ya, yang harus kalian ingat di sini ya, yaitu menyatakan bahwa gaya antara muatan bekerja sepanjang garis yang menghubungkan keduanya dengan besar yang sebanding dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi berbanding terbalik dengan R, tetapi sebanding dengan muatannya. Bagaimana pernyataan hukum Faraday? Bahwa sebuah garis gaya dalam suatu medan listrik adalah garis gaya yang dilukiskan apabila garis singgung pada setiap titiknya menunjukkan arah medan listrik pada titik tersebut. Bagaimana sifatnya garis gaya listrik? Nah, berasal dari muatan positif menuju muatan negatif. Jadi ada 3 ya. Yang kedua tidak pernah berpotongan. Yang ketiga semakin rapat garis gaya listrik semakin kuat medan listrik. Nah, sebagai bahan evaluasi, silahkan kalian melakukan percobaan menggosok-gosokkan mistar ke rambut, ya, ke rambut kalian. Lalu dekatkan dengan sobekan-sobekan kertas yang kecil. Silakan kalian amati apa yang terjadi listriknya. Alhamdulillah, sampai ketemu lagi di materi berikutnya tentang arus listrik dan potensial listrik. Tetap semangat ya. Terima kasih.